La ilaha illallah. Kun kata siapa? Allah. Bukan kata kita, kata Allah. Kun fayakun bersama Rasulullah. Kita dengan Al-Fatihah yang selamat. Benar. Jadi nggak ada yang harus salah. Kalau saya MBAT yang sesuatu yang lain kali, kan dadanya seperti Nabi Adam, rupanya seperti Nabi Yusuf, derajatnya seperti Nabi Muhammad, yang kekuatannya seperti Nabi Sulaiman, suaranya seperti Nabi Daud. Nah itu kan nggak salah. Jadi derajat dari 5 Nabi ini kita panggil. Kalau kita nggak panggil, kita nggak pakai, kapan kita mau diangkat derajatnya seperti Rasulullah? Kapan kita mau punya suara seperti Nabi Daud? Kapan kita mau punya kekayaan seperti Nabi Sulaiman? Kapan kita tegak lurus seperti Nabi Adam? Benar, tegak lurus itu salah satu adab. Umatnya banyak, cucu-cucunya, cuma Rasulullah yang membawa umat. Tapi nabi-nabi yang lain nggak membawa umat. Tapi Rasulullah dari 5 agama saat sekarang, umatnya Rasulullah, bukan agamanya Rasulullah. Umatku. Jadi nggak ada yang kita pikirin agamanya. Saya belajar agama Kristen, saya belajar Konghucu, saya belajar agama Buddha, semua dengan keyakinannya. Saya di kuil di mana saya datang, karena itu karisma, leluhur. Jadi ada leluhurnya dipakai. Jadi leluhur dulu agamanya Budi. Leluhur dulu Jawa ini agamanya Budi. Kalau Sunda wiwitan. Takkan ada agama wiwitan. Ya menunggali kaula Gusti. Ya kalau kata bahasa orang Sunda, keempat sudut kelima pancar urangna tetap la ilaha illallah. Sirnya Adam, sirnya Muhammad. Nah, jadi kalau orang Sunda cahayanya Adam, sirnya Muhammad. Asadu alla ilaha illallah wa asadu anna Muhammadur Rasulullah. Adamnya dulu yang dipakai, termasuk Sunda wiwitan, termasuk orang Budi. Jadi sirnya Adam, sirnya Muhammad. Jadi nggak ada Adam, nggak ada Muhammad, nggak ada Adam. Jadi 2 orang inilah kita pakai dengan sadatnya Jawa. Di Sunda dibilang sadat wiwitan. Sadat wiwitan itu nurnya Adam. Terus Jawa juga kejawen itu ada. Bahasanya Adam, bapaknya Adam, bapak langit ibu bumi, bapak Adam. Itu ada. Kita nggak harus hilangkan sejarah. Kita tahu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran datangnya tahun sekian di Indonesia, tapi Indonesia udah punya agama. Dulu Nusantara ini punya agama Budi, agama menunggali kaula Gusti, agama yang benar-benar asli, sejajar dan searah. Itu yang dibilang Pajajaran. Sejajar dan searah bersama NKRI. Sekarang ada NKRI, dulu Pajajaran. Benar, kita sejajar dan searah bersama Pajajaran. Karena tidak ada NKRI, harus sejajar searah NKRI. Karena yang menciptakan NKRI, yang menciptakan para ulama, para ketua adat. Jadi adatnya Indonesia ini luar biasa. Jadi adat ini ada dulu agama dari luar negeri. Rasulullah udah menciptakan, nanti ada agama yang besar, namanya agama Islam di Nusantara. Takkan ada anak Raja Pajajaran ke Timur Tengah, dulu namanya Persia, nikahlah sama anak raja. Ya, terus diganti namanya dari Narasadang sampai Nyai Saripah. Punya anak Sunan Gunung Jati, umur 8 tahun dia pulang dari Persia, datang ke Caruban. Caruban dia membuka dengan torekonya Sunan Gunung Jati bersama. Ini jalan hidup kita nih. Nah, kan kita harus hargai Jawanya, kita hargai Nusantaranya. Nggak ada yang hebat selain Nusantara. Nanti insya Allah perjalanan wali-wali 9 ini ada amanah dari Sunan Gunung Jati. Negara Nusantara, negara Indonesia akan menjadi super powernya seluruh dunia. Jadi apa yang nggak ada, Palu Gada lu mau gua ada. Kalau kata orang Indonesia, satu ada apa? Semua berapa adat nih, berapa budaya nih di Indonesia. Kekayaan utama di Indonesia itu budaya. Sekarang hampir dihilangi. Budaya kita, hati-hati. Kita menjadi Trinusa, ada ada rumah besar, ada panggungan, ada kepakuan, ada petapakan, ada susuran. Itu bahasa sejarah. Jadi bahasa sejarah ini kita pakai. Kita harus puas dengan sejarah. Nah, sejarah ini harus kita pertahankan. Kalau kita nggak pertahankan, merah putih dengan Pancasilanya kita buang. Kalau kita nggak pakai ini sejarah, hati-hati. Sejarah harus kita pertahankan. Sejarah harta yang paling besar untuk negara
Republik Indonesia bersama Nusantara. Hati-hati, harta yang terbesar itu sejarah.